Baik, selamat siang Pak Seda. Selamat siang. Mungkin bisa dijelaskan sedikit ini terkait ADD ini. Beberapa hari terakhir 40-an kepala desa menemui penjabat bupati lalu ke ketua DPR. Mungkin bisa dijelaskan sedikit ini terkait itu sistem perhitungannya seperti apa? Berkaitan dengan ADD, alokasi dana desa, itu setiap tahun selalu diatur di dalam pedoman penyusunan APBD setiap tahun anggaran yang diterbitkan Mendagri. Nah, untuk penyusunan APBD 2023 kita berpedoman pada PMDN nomor 84 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan APBD 2023. Di situ memang daerah diwajibkan untuk menyalurkan atau menganggarkan ADD sebesar 10% dari dana transfer umum ini adalah DAU dan DBH, dana bagi hasil. Tapi di sana ada pengecualian yang tidak termasuk dalam dana bagi hasil itu adalah dana bagi hasil cukai hasil tembakau, dana bagi hasil SDA kehutanan, dan dana bagi hasil atau tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi. Nah, tiga komponen dana bagi hasil ini atau tiga jenis dana bagi hasil yang tadi, CHT, SDA kehutanan, dan migas, itu kalau sesuai dengan PMK-nya itu sudah ditentukan peruntukannya. Dia membiayai apa, untuk kepentingan apa, itu sudah di list di situ. Nah, sehingga rumusnya ini kan, ADD sama dengan seluruh DTU dan DBH dikurangi DAK baik fisik maupun non fisik plus DBH CHT, DBH SDA, dan DBH migas tadi. Nah, untuk tahun 2023 DAU itu diperlakukan baru sesuai ketentuan dalam Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan juga sesuai ketentuan PMK 212 tahun 2022, PMK tentang dana alokasi umum yang bersifat block grant dan specific grant, atau yang sudah ditentukan penggunaannya dan yang tidak ditentukan penggunaannya. Jadi Kabupaten Lembata tahun 2023 ini DAU spesifik tadi yang sudah ditentukan penggunaan itu sebesar 136 miliaran kurang lebih. Itu dikhususkan atau sudah ditentukan penggunaannya untuk membiayai SPM bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, lalu dengan penggajian P3K formasi 2022 dan formasi 2023. Tahun-tahun sebelumnya formula ini kan masih tetap berlaku, yaitu diperhitungkan dari DAU. Nah, tahun-tahun sebelumnya DAU itu tidak dibagi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tadi. Itu DAU diserahkan sepenuhnya kepada daerah untuk mengalokasikan. Nah, hanya ketentuannya wajib dialokasikan terlebih dahulu untuk membiayai gaji dan tunjangan ASN. Itu ketentuan untuk penggunaan DAU-nya. Sisanya dibagi untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan, urusan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan daerah, 32 urusan itu. Nah, tahun ini kaitan dengan perhitungan ADD, kalau dari rumus yang ada, ketentuan yang ada, ADD DAU DTU atau DAU kita kan 450-an miliar, 450-an miliar lebih ya, ditambah dengan DBH-nya kurang lebih 5 miliar, sehingga setelah itu dari 450-an itu 320 miliar lebih, 320 miliar lebih itu DAU yang tidak ditentukan penggunaannya, atau dalam tanda petik DAU bebas tadi atau block grant. Sementara ada 136 miliar lebih itu merupakan DAU spesifik atau DAU yang sudah ditentukan penggunaannya. DBH-nya yang bebasnya itu adalah 5 miliaran, sedangkan yang sudah ditentukan penggunaannya itu angkanya saya tidak tahu pasti, saya belum ingat pasti.
tapi terhadap 3 jenis tadi, DBH CHT, DBH SDA, dan DBH Migas. Ini ada tafsir yang berbeda antara kami. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1, ketentuan tentang formula ADD ini tidak tertulis, ya, tidak tertulis jelas atau tidak diatur jelas di dalam PMDN 84 2022 setelah ada pemberlakuan PMK 212 2023. Jadi dia masih menulis 10% ya dari DAU dan DBH. Sehingga kalau mengikuti formula yang lama, dengan demikian maka ADD yang harus kita alokasikan itu sebesar 45 miliar lebih. Plus 5% ya, berarti 46 miliar kurang lebih. Itu. Tetapi karena DAU sesuai PMK 212 ini itu ada sebagian diantaranya atau 136 miliar lebih itu sudah ditentukan penggunaannya, berlaku sama dengan DBH CHT, DBH SDA, DBH Migas yang sudah ditentukan penggunaannya, termasuk DAK khusus dan DAK fisik dan DAK non fisik, yang mana DAK fisik dan non fisik maupun DBH 3 jenis tadi, CHT, SDA, dan Migas itu kan tidak masuk dalam formula perhitungan karena sudah ditentukan penggunaannya. Karena DAU ini mereka tidak sebutkan, padahalnya mereka sudah menetapkan, pemerintah sudah menetapkan penggunaannya. Sehingga kalau menggunakan logika lama dalam aturan itu, maka DAU spesifik atau besaran DAU spesifik ini tidak boleh dihitung sebagai pembentuk nilai ADD. Ada 2 tafsir di antara kami dalam kaitan dengan alokasi ADD ini. Satu pendapat menggunakan formula lama, tetap memperhitungkan DAU spesifik menjadi bagian dari pembentuk nilai ADD. Nah, pendapat berikut, DAU spesifik karena sudah ditentukan penggunaannya tidak boleh dimasukkan dalam perhitungan formula ADD. Maka kalau seandainya menggunakan pendapat yang kedua, ADD yang dialokasikan kurang lebih 32 miliar. Itu mungkin solusi apa ya kemudian tuntutan kepala desa untuk menjembatani ini, mengklarifikasi semuanya ini, kami sudah menyampaikan surat kepada DJPK meminta penjelasan lebih lanjut tentang apa yang harus kita tindak lanjuti dalam menetapkan alokasi dana desa ini. Karena kalau versi sebelumnya harus 45 miliar lebih, versi ada pendapat yang berikutnya adalah 32 miliar. Surat kita sudah layangkan ke sana, sampai dengan saat ini BPK belum menyampaikan balasannya atau belum menyampaikan klarifikasi. Ada PMK lainnya yang terbit kaitan dengan sanksi bagi pemerintah daerah kalau seandainya tidak mengalokasikan ADD, maka akan ada tunda salur DAU. Ya, tunda salur DAU sesuai ketentuannya. Kemudian ada juga ruang yang dibuka dalam PMDN 84 2022 untuk pemerintah daerah dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100%. Maka kita akan menganggarkan atau menyalurkannya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa pada tahun berikutnya sebagai ADD kurang bayar, begitu. Jadi sebenarnya masih ada ruang kita masih ada ruang. Nah, ketika jawaban surat kita dari DJPK-nya muncul dan mengharuskan kita untuk mengalokasikan sesuai formula lama, maka kita masih minus bayar kurang lebih 10 sampai 12 miliar ADD. Nah, itu tetap wajib kita alokasikan. Tetapi supaya APBDes maupun APBD berjalan dalam kondisi saat ini dengan alokasi yang ada, kita jalani dulu. Karena itu tetap akan menjadi utang itu. Kalau dalam PMDN 84 2022 kan disebut sebagai kurang bayar ya. ADD kurang bayar yang nanti akan kita. Berarti pemerintah daerah sedang menunggu surat. Kami sedang berkoordinasi, ya, masih menunggu, tetap berkomunikasi melalui jalur
PIC yang ada, yang sudah disediakan untuk mendapatkan kejelasan dan kepastian, supaya kita jangan merugikan pemerintah desa atau juga seluruh penyelenggaraan urusan kewenangan-kewenangan yang pemerintah daerah laksanakan bisa berjalan secara baik. Ada pesan untuk para kepala desa. Untuk para kepala desa, saya kira ini bukan bukan keputusan final, sehingga tetap melaksanakan sebagaimana yang sudah dialokasikan ini. Misalnya kita sudah alokasikan 32 miliar lebih, itu dulu, karena masih ada ruang untuk kurang bayar pada saat perubahan, atau misalnya suratnya tiba, kita bisa melakukan tindakan mendahului perubahan untuk menyesuaikan, sehingga setelah itu APBDes juga secara mutatis mutandis juga menyesuaikan. Jadi tetap ini merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk mengalokasikan minimal 10%. Jadi tidak mungkin hilang hak-hak pemerintah desa dalam kaitan dengan penyaluran alokasi dana desa. Baik, mungkin tambahan sedikit soal bagaimana soal pembiayaan terhadap gaji dan ini untuk aparat kepala desa, sekretaris dan aparat desa yang lain. Ya, baik. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Dinas PMD berkaitan dengan penghasilan tetapnya para perangkat desa ya. Dengan turunnya alokasi dana desa, maka praktis penghasilan mereka akan berpengaruh juga menjadi turun. Nah, tetapi kemarin kami sudah menyampaikan ke Pak Kadisnya. Coba Pak Kadis menyampaikan kepada kami tim anggaran berapa total siltap yang disalurkan atau ditetapkan untuk menjadi penghasilan para kepala desa itu atau perangkat desa itu, sehingga dengan alokasi dengan jumlah total yang ada, lalu dengan alokasi yang sekarang, kira-kira untuk mengamankan posisi siltap saja itu berapa minusnya, supaya kita bisa melihat lagi kalau kemungkinannya misalnya kita amankan siltap dengan menambah kekurangan, ya saya kira itu juga baik ada kebijakan itu. Karena proses mendahului perubahan ini sedang berjalan ini. Sudah tentu kita tidak bisa mengambil dari DAU spesifiknya, karena dia sudah arahkan penggunaannya. Kami akan mencari sumber yang lain, memangkas kegiatan yang lain yang bersumber dari DTU untuk membackup siltap di bawah. Mungkin itu salah satu solusi juga supaya membuat para kepala desa, perangkat desa tenang dan tetap bekerja sebagaimana biasanya.